Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 49 Satap Oku, Bapak Ibu Guru beserta staf dan jajarannya. Pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya mau meminta maaf, meminta waktunya sebentar. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut dengan tema P5 atau Proyek Profil Pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, dan proyeknya adalah permainan tradisional Gobak Sodor. Sebelum saya memaparkan kepada Ibu Kepala Sekolah, saya mohon untuk memberikan kata sambutan ataupun arahannya kepada Bapak dan Ibu Guru. Pada Ibu Rahma, silakan. Terima kasih Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan juga staf tata usaha SMP Negeri 49 Satap Oku. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya juala kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti paparan dari Bapak Ilham Adhami mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak ya. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, acara ini dimaksudkan adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada kita mengenai bagaimana nanti proyek P5 ini akan kita lakukan. Jadi Bapak Ilham Adhami mengambil tema tentang Bangunlah Jiwa dan Raga. Bangunlah Jiwa dan Raga. Jadi dia mengambil permainan tradisional Gobak Sodor. Jadi Bapak Ibu silakan nanti diikuti, diperhatikan penjelasan dari Bapak Ilham Adhami. Jadi kita selaku pendidik Bapak Ibu harus terus melakukan perbaikan diri, harus terus belajar. Ini adalah salah satu proses belajar kita ya Bapak Ibu ya. Nanti agar nantinya kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menuntun anak murid kita supaya nanti mereka mencapai kebahagiaan lahir batin dan juga mereka merasakan kesejahteraan secara psikologis. Nah, jadi Bapak Ibu, P5 ini dimaksudkan agar anak-anak nantinya memiliki karakter, 6 karakter ya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, bernalar kritis ya. Kemudian mandiri, Bapak Ibu, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global ya. Bapak Ibu, saya sudah yakin Bapak Ibu tidak asing dengan semua itu ya. Jadi silakan nanti diikuti paparan dari Bapak Ilham Adhami. Silakan ditanyakan apa yang tidak jelas. Nah, ini adalah rangkaian dari program PKG Pejok Pak ya. Iya. PKG Pejok. Nah, nanti Ibu harapkan Bapak Ibu guru yang lain dari Mapel yang lain juga mengikuti jika ada program-program misalnya PKG atau guru penggerak atau sejenisnya untuk menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu ya, dan juga bisa untuk meningkatkan karir Bapak Ibu. Mana tahu kedepannya nanti Bapak Ibu juga bisa menjadi pemimpin di bidang pendidikan. Jadi itu saja sambutan dari saya. Saya mengapresiasi kepada Bapak Ilham dan semoga menginspirasi untuk Bapak Ibu yang lainnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rama atas kata sambutan dan arahannya.
Baik, untuk mempersingkat waktu, izin Bapak Ibu, saya akan memaparkan apa yang akan menjadi program saya. Di sini saya akan mulai dari tabel gambaran besar ya. Bagaimana apa saja yang terkandung di dalam program ini. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan di awal adalah tema. Temanya di sini saya mengambil bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya membangun kerjasama dan soft skill pada permainan tradisional, khususnya saya mengambil di sini Gobak Sodor. Kemudian total waktunya ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, ada elemen-elemen dan sub-elemen, ada kerjasama, koordinasi sosial sampai mengidentifikasi. Tujuan pembelajaran mampu mengimplementasikan sikap kerjasama pada pertandingan yang nyata pada permainan tradisional. Ada pembagian peran yang akan kita laksanakan mulai dari kepala sekolah sampai peserta didik, dan ada aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, manusia, lingkungan, finansial, dan fisik. Itu gambaran besar mengenai proyek atau program yang akan kita laksanakan nanti. Oke, kita masuk ke RTL ya. Di sini judulnya membangun kerjasama dan soft skill peserta didik melalui permainan tradisional Gobak Sodor. Bapak Ibu pasti pernah tahu kan, pernah memainkan permainan Gobak Sodor ini. Kita lihat pada anak-anak zaman sekarang atau peserta didik yang kita ajar sendiri, sudah jarang sekali yang namanya bermain permainan tradisional. Mungkin kalau kita tanya dengan peserta didik sekarang, mereka tidak tahu apa sih itu Gobak Sodor, karena kita tahu sendiri sudah dipengaruhi oleh yang namanya media sosial ataupun gadget atau lingkungan-lingkungan yang membuat anak tersebut terpaku di media sosial. Seperti itu, ini judul programnya. Kemudian latar belakang tadi ya, permainan tradisional benar-benar ditinggalkan. Kemudian selain mengenalkan kembali Bapak Ibu, di sini juga saya mengharapkan pada program ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan soft skill. Jadi melatih kerjasama antar siswa, kemudian soft skill itu supaya peserta didik nanti bisa bisa terjun ke dunia-dunia masyarakat atau pekerjaan, seperti itu. Dan melestarikan budaya tradisional khususnya permainan Gobak Sodor, serta menerapkan di sini ada model pembelajaran gerak. Ini model yang terbaru Bapak Ibu di PJOK, model pembelajaran gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM, Sport Education Model. Itu seperti event-event, anak-anak akan mengadakan event. Jadi melalui permainan Gobak Sodor ini anak-anak bisa membuat sebuah event saling bekerjasama bersama peserta didik itu sendiri. Itu yang melatar belakangi mengapa saya mengambil permainan tradisional ini. Adapun tujuan program ini, yang pertama dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik pada proses pembelajaran PJOK. Jadi di sini pengalaman langsung ini anak secara langsung memainkan Gobak Sodor itu sendiri. Kemudian mampu mengenal dan melestarikan serta memodifikasi permainan tradisional sendiri, mampu bekerja sama dan melatih soft skill, dan peserta didik mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya lokal, ide dan kreativitas sesama dalam konteks permainan tradisional. Ini tujuan program dari diadakannya proyek ini. Kemudian apa sih capaiannya dan langkah-langkah? Capaiannya yang pertama, peserta didik menunjukkan kerjasama. Jadi setelah anak-anak tersebut melakukan permainan tradisional ini, mereka bisa melakukan kerjasama, bagaimana cara bekerja sama dengan baik antar teman, kemudian melatih soft skillnya, ya, kemampuan dasar atau gerak dasar supaya anak-anak mampu terjun ke dunia nyata. Dan melalui partisipasi aktif dalam permainan tradisional, kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, bekerja sama dan berkolaborasi antar teman. Kemudian peserta didik mampu menyajikan permainan tradisional Gobak Sodor dan memahami filosofi di balik permainan tersebut. Dan keempat, mampu menerapkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang tergambar dalam diri mereka. Itu capaiannya. Kemudian bagaimana langkahnya? Langkahnya di sini Bapak Ibu. Ada mungkin 1 minggu ya.
1 minggu bagaimana proses pelaksanaan program ini, mulai dari hari ke-1 pengenalan sampai hari ke-6 refleksi dan tindak lanjut. Terus bagaimana struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sekolah? 1, ada sasaran program. Sasaran program ini saya khususkan kepada kelas 8 Bapak Ibu. Kelas 8 yang berjumlah kurang lebih 20 orang yang berusia 13 sampai 15 tahun. Kemudian anggarannya ditanggung oleh sekolah dan ada keterlibatan komunitas. 1 kepala sekolah yaitu berperan mendukung kegiatan program dengan cara memberikan dukungan penuh dan membantu anggaran. Kemudian peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sesuai yang diharapkan, dan guru mapel selain PJOK berperan mendukung kegiatan program dengan cara ikut serta aktif dalam proses program kegiatan yang akan diselenggarakan. Itu struktur program dan mitranya. Kemudian apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah? Yang pertama, peran serta aktif peserta didik. Kemudian kita punya lapangan sekolah. Kemudian kita memiliki tali ataupun tepung untuk membuat lapangan. Selanjutnya ada materi mengenai permainan tradisional itu sendiri, baik dari buku, artikel, ataupun internet. Kemudian alat tulis dan media presentasi. Alat tulis ini bisa jadi nanti untuk skor ataupun untuk bagan bagan pertandingan. Kemudian sound system untuk memanggil peserta. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam melaksanakan program ini pasti ada namanya tantangan. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, yang pertama cuaca. Mungkin nanti ketika kita sedang berjalan akan timbul hujan sehingga akan mengganggu berjalannya program. Kemudian bentrok jadwal dengan bersamaan sekolah dasar yang bersama kita. Mungkin pada saat kita pelaksanaan siswa SD sedang istirahat, mungkin seperti itu. Kemudian peralatan yang dibutuhkan ada yang tidak layak, seperti itu. Kemudian minat peserta didik terhadap permainan tradisional masih rendah. Nah, jadi itu kemungkinan menurut saya tantangan yang akan kita hadapi. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada rencana evaluasi program. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya ada instrumen. Tolong nanti diisi Bapak Ibu ya, sambil berjalan kita isi. Kita masuk di tahap pertama Bapak Ibu, wawancara. Ya, wawancaranya biar lebih efisien dan efektif. Saya tuliskan di kertas. Kemudian nanti observasi. Observasi ini akan dilaksanakan ketika peserta didik akan atau telah melaksanakan. Jadi akan kita lihat bagaimana gerakan yang dia lakukan, kemudian bagaimana mereka bekerja sama, dan bagaimana keterampilan yang mereka lakukan. Dan terakhir, refleksi. Ya, nanti peserta didik akan diminta untuk membuat refleksi singkat bagaimana cara mereka bekerja sama dan pengalaman mereka ketika bermain gerobak sodor. Dan itulah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sambil berjalan. Itu kapan dikumpul? Nanti Bu, sambil ini selesai tutup ini. Sambil diisi Bapak Ibu ya. Silakan Bu Meranti. Ini saya tanya lagi karena saya sendiri pun mungkin
masih ya lupa mungkinnya lupa atau mungkin juga pernah lihat yang namanya gerobak sodor. Kalau seandainya kalau ada video akan komen gerobak sodor. Oh ya. Oke, terima kasih Bu Miranti. Nah, kita dari sini apa namanya terkadang kita saja Bu, Bapak Ibu guru masih lupa tentang permainan tradisional ini. Apalagi siswa terkadang memang belum pernah melihat sama sekali. Tapi Bapak Ibu, mungkin saya di sini bisa ngambil contoh pernah nonton Upin Ipin Bapak Ibu. Kalau bahasa kita tuh main cadang-cadangan Babak Sodor ini. Iya, cadang-cadangan. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan dibuat lapangan ya segi 4. Nanti di sini ada garis. Ya. Kalau itu gerobak sodor bukan gerobak sodor. Kalau gerobak sodor itu permainan yang kakinya diangkat, anaknya berjalan pakai tangan, itu gerobak sodor. Kalau gerobak sodor ini, kalau bahasa kita itu cadang-cadangan. Benteng-benteng. Ya, beda Bu dengan benteng-bentengan. Kalau ya cadang-cadangan seperti Upin Ipin. Gimana? Sudah jarang sekali Pak ya. Iya Bu. Zaman ibu dulu mainan itu lah. Nah, sudah lama sekali Bu. Itu tahun berapa Bu? Kira-kira Bu? Berapa ya? 90-an. 90, sudah 24 tahun yang lalu. Sudah selesai Bapak Ibu? Jangan kita beraya. Sudah selesai? Ya. Nih Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke. Kalau cukup, terima kasih atas kerjasama dan waktu yang sudah disediakan. Akhirul kalam, saya akhiri pemaparan hari ini. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Sudah, Kak?